Satu persatu, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat terpilih, mengungkapkan perhatian serius terhadap permasalahan di berbagai wilayah di Jawa Barat. Baru-baru ini, Deddy Mulyadi menyoroti masalah kecelakaan dan dampak pertambangan di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang memakan banyak korban jiwa. Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Deddy Mulyadi mengungkapkan rasa kagetnya setelah mendengar laporan bahwa lebih dari 100 orang telah meninggal dunia akibat kecelakaan truk tambang di wilayah tersebut. Peristiwa tragis ini terjadi dalam waktu kurang dari 2 tahun dan disebabkan oleh kecelakaan yang melibatkan truk-truk tambang yang melintas di jalan-jalan warga. Selain kecelakaan, aktivitas pertambangan yang intensif juga berkontribusi pada peningkatan penyakit-penyakit terkait polusi debu, seperti ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Deddy Mulyadi merasa prihatin dengan tingginya angka kematian tersebut dan menyebutkan bahwa selama ini, kondisi jalan di Parung Panjang memang kurang memadai untuk menangani volume truk tambang yang melintas. Ini akibat lambannya provinsi dalam membangun jalan yang memadai. Keadaan jalan yang rusak, sempit, dan tanpa penerangan yang memadai menyebabkan kecelakaan maut, tegas Deddy Mulyadi, yang juga menambahkan bahwa masalah ini sudah berlangsung terlalu lama. Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro, turut berbicara mengenai masalah ini dan menjelaskan bahwa kecelakaan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh pengemudi yang lalai, tetapi juga faktor jalan yang tidak sesuai dan muatan truk tambang yang terlalu berat. Selama saya menjabat Kapolres, lebih dari 100 orang meninggal akibat kecelakaan ini. Jalan yang rusak, kontur yang tidak mendukung, dan volume truk yang berlebihan memperburuk situasi, ungkap Rio Wahyu. Tidak hanya masalah kecelakaan, Deddy Mulyadi juga menyoroti dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan, seperti polusi debu yang mengganggu kesehatan warga. Menurutnya, Parung Panjang sudah menjadi neraka bagi warga Bogor karena dampak buruk yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang. Sebagai solusi, Deddy Mulyadi memastikan bahwa perbaikan jalan di Parung Panjang akan segera dilaksanakan. Saya pastikan bahwa pembangunan jalan di Parung Panjang akan dikerjakan. Tahun ini, kita akan mulai membangun jalan yang lebih aman dan memadai. Dengan anggaran sekitar 48 miliar rupiah, kami akan memperlebar jalan agar lebih aman dan nyaman bagi warga, katanya. Selain itu, ia juga akan mendorong Dinas Pekerjaan Umum, PU, untuk segera mengatasi masalah ini, meski anggaran sudah ditetapkan untuk tahun ini. Deddy Mulyadi juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Banten untuk mengatur jam operasional truk tambang agar tidak berbenturan dengan aktivitas warga, seperti antar jemput anak sekolah atau aktivitas pasar. Ia berharap peraturan yang lebih ketat mengenai waktu operasional truk tambang dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan dampak negatif lainnya. Dengan langkah-langkah yang tegas dan serius, Deddy Mulyadi berharap dapat mengatasi masalah ini secepatnya dan memberikan kenyamanan serta keselamatan bagi warga di Parung Panjang dan sekitarnya. Gubernur Jawa Barat terpilih, Deddy Mulyadi, tidak dapat menahan amarahnya saat mendengar laporan tentang tragedi yang menewaskan lebih dari 100 orang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, akibat kecelakaan truk tambang. Kejadian ini menjadi pemicu kemarahan Deddy, yang menyebut masalah ini sebagai bukti lambannya perhatian dari pemerintah provinsi, termasuk Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil. Deddy Mulyadi menilai bahwa selama ini, pemerintah provinsi tidak memberikan perhatian serius terhadap perbaikan infrastruktur di daerah yang terkena dampak pertambangan, khususnya jalan yang dilalui oleh truk tambang. Ini sudah jelas kesalahan pemerintah provinsi yang tak kunjung memperbaiki jalan di Parung Panjang. Jangan sampai kecelakaan terus berulang hanya karena pemerintah lamban, ujar Deddy dengan tegas, yang tampak sangat kecewa dengan penanganan masalah ini. Menurut Deddy, Ridwan Kamil, sebagai gubernur sebelumnya, seharusnya sudah lebih responsif terhadap kondisi jalan yang rusak parah dan sempit, yang mengakibatkan kecelakaan maut. Kenapa harus menunggu begitu lama untuk membangun jalan yang memadai? Ini bukan sekadar masalah pembangunan, ini menyangkut nyawa orang, tambah Deddy, yang jelas terlihat marah atas kejadian tragis ini. Dalam kesempatan tersebut, Deddy juga mengungkapkan bahwa ia akan mendorong percepatan pembangunan jalan di Parung Panjang, bahkan jika itu berarti memaksa Dinas Pekerjaan Umum, PU, untuk segera bergerak. Sebelum saya dilantik secara resmi sebagai gubernur, saya akan pastikan pembangunan jalan ini dimulai, anggaran sudah ada, tinggal dipercepat pengerjaannya, ujar Deddy, yang berharap agar Ridwan Kamil juga turut bertanggung jawab atas masalah ini. Meski begitu,
Deddy Mulyadi juga menekankan bahwa masalah ini lebih besar dari sekadar urusan infrastruktur. Ia menyoroti bahwa koordinasi antara pemerintah daerah di sekitar Parung Panjang, termasuk Pemprov Banten, juga harus ditingkatkan untuk mengatur jam operasional truk tambang, guna mengurangi potensi kecelakaan yang lebih banyak. Keputusan Deddy Mulyadi untuk mengecam lambannya penanganan masalah ini jelas menunjukkan betapa seriusnya dia untuk memperbaiki kondisi di wilayah tersebut dan memastikan keselamatan warga. Deddy berharap bahwa masalah ini bisa segera teratasi demi menghindari korban-korban berikutnya yang tak seharusnya terjadi. Deddy Mulyadi terus menekan pentingnya perbaikan infrastruktur di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang menurutnya sudah terlalu lama terabaikan. Setelah mencuatnya laporan kecelakaan maut akibat truk tambang dan masalah debu polusi, Deddy semakin geram dengan kelambanan penanganan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Ridwan Kamil. Dalam kesempatan wawancara yang diunggah melalui akun media sosialnya, Deddy Mulyadi menegaskan bahwa persoalan ini bukan hanya masalah kecelakaan, tetapi juga masalah kesehatan lingkungan yang serius. Ini bukan hanya soal jalan yang rusak, ini soal nyawa, bukan hanya soal kecelakaan truk, tapi juga polusi debu yang membuat warga sakit. Pemerintah sebelumnya seharusnya lebih cepat bertindak, bukan hanya beralasan anggaran terbatas atau waktu yang mepet, kata Deddy dengan nada tinggi. Pernyataan ini menunjukkan betapa Deddy kecewa dengan Ridwan Kamil, yang selama masa kepemimpinannya dinilai kurang fokus pada perbaikan infrastruktur yang langsung berhubungan dengan keselamatan warga, terutama di wilayah seperti Parung Panjang yang menjadi lintasan utama truk tambang. Deddy bahkan menyebutkan bahwa jika saja masalah ini mendapat perhatian sejak awal, maka tidak ada lagi korban jiwa yang harus jatuh. Deddy Mulyadi juga menyatakan bahwa pemerintah provinsi di bawah kepemimpinannya akan bertindak cepat. Saya akan pastikan pembangunan jalan ini segera dimulai. Saya tak akan menunggu sampai 2026 atau tahun berikutnya, kita akan mulai sesegera mungkin dengan anggaran yang ada. Saya tak ingin melihat lagi ada korban yang harus jatuh hanya karena jalan yang tidak layak, jelas Deddy. Selain itu, Deddy juga berencana untuk membangun jalan khusus untuk truk tambang, terpisah dari jalan utama yang digunakan warga. Jalan khusus tambang ini akan mengurangi kecelakaan dan meminimalisir dampak negatif dari aktivitas pertambangan terhadap masyarakat sekitar, tambahnya. Dalam hal ini, Deddy juga mendesak agar ada koordinasi lebih lanjut antara Pemprov Jawa Barat dan Pemprov Banten, mengingat banyak truk tambang yang melintas di perbatasan kedua provinsi ini. Kami akan atur jam operasional truk tambang agar tidak bertabrakan dengan aktivitas warga seperti anak-anak pergi ke sekolah atau pasar yang ramai. Semua harus diatur dengan bijak demi keselamatan masyarakat, ujarnya. Pernyataan dan tindakan tegas Deddy Mulyadi ini tentu saja menjadi sorotan, apalagi mengingat besarnya perhatian yang ia berikan terhadap keselamatan dan kesejahteraan warga Bogor. Meski kecewa dengan lambannya penanganan masalah ini oleh Ridwan Kamil, Deddy menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah memastikan perbaikan segera dilakukan demi menghindari korban lebih lanjut. Deddy Mulyadi semakin menunjukkan komitmennya untuk menangani masalah Parung Panjang dengan serius. Tak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur jalan, ia juga menekankan pentingnya langkah konkret lainnya yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Deddy menilai, kecelakaan maut yang terjadi di wilayah tersebut bukan hanya masalah teknis jalan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan yang telah merenggut banyak nyawa. Dalam pertemuan dengan pihak terkait, Deddy mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya respons pemerintah provinsi sebelumnya yang dipimpin Ridwan Kamil dalam menangani isu ini. Ini sudah terlalu lama dibiarkan. Kami tak punya waktu lagi untuk menunggu perubahan yang belum pasti. Warga Parung Panjang butuh solusi nyata sekarang juga, katanya tegas. Deddy pun menyatakan bahwa ia akan mempercepat langkah-langkah pembangunan jalan. Meskipun anggaran yang dibutuhkan untuk proyek besar ini cukup signifikan, saya akan pastikan proyek ini tidak terhambat. Anggaran mungkin sudah disetujui untuk proyek lain, tetapi ini lebih penting, ini menyangkut nyawa manusia. Saya akan pastikan pembangunan jalan dimulai tahun ini juga, tambahnya. Selain memperbaiki jalan, Deddy juga berencana untuk memperkenalkan program pengawasan ketat terhadap truk tambang yang melintas, serta menjajaki kemungkinan pembangunan jalan alternatif khusus untuk kendaraan berat. Jalan untuk truk tambang harus terpisah dari jalan warga, agar tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi akibat kendaraan besar yang melintas di jalur sempit dan rusak, tegas Deddy. Ia juga mencatat bahwa pemerintah provinsi harus lebih serius dalam menangani dampak polusi yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.
Debu tambang yang berterbangan menjadi masalah kesehatan jangka panjang bagi warga. Isu ini tak boleh diabaikan. Saya akan mendorong lebih banyak upaya mitigasi polusi, termasuk penyiraman jalan dan penanaman pohon di sepanjang jalur tambang, lanjut Dedi. Tak hanya soal infrastruktur, Dedi juga bertekad untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota di sekitar Parung Panjang. Hal ini diperlukan agar penanganan masalah ini bisa lebih terintegrasi dan cepat. Koordinasi antar pemerintah daerah sangat penting, terutama untuk masalah truk tambang yang melintas wilayah. Jika kami bisa sinkronkan jam operasional truk, setidaknya dampaknya bisa diminimalisir, kata Dedi. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ia akan bekerja keras untuk memastikan tidak ada lagi korban jiwa akibat kecelakaan truk tambang atau dampak lingkungan lainnya. Jika saya sudah menjadi Gubernur Jawa Barat, Parung Panjang tidak akan lagi menjadi neraka bagi warga Bogor. Semua pihak harus bergerak cepat, karena masalah ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi, tegasnya. Dengan langkah-langkah yang telah direncanakan, Dedi berharap masalah ini dapat segera teratasi. Masyarakat Parung Panjang dan wilayah sekitarnya pun menantikan perubahan nyata yang akan membawa keselamatan dan kenyamanan bagi mereka. Dedi Mulyadi terus menegaskan bahwa permasalahan di Parung Panjang bukan hanya soal infrastruktur yang rusak, tetapi juga soal kualitas hidup warga yang terganggu akibat aktivitas pertambangan. Dengan jumlah korban jiwa yang semakin meningkat akibat kecelakaan truk tambang dan dampak polusi, Dedi berjanji akan memastikan bahwa seluruh langkah perbaikan dilaksanakan dengan secepat mungkin setelah pelantikannya sebagai Gubernur Jawa Barat. Ia menyatakan bahwa langkah pertama adalah melakukan pemetaan ulang terhadap kondisi jalan yang ada di wilayah Parung Panjang dan sekitarnya. Kami akan mengerjakan perbaikan jalan dengan segera, kami tidak bisa menunggu lebih lama, karena setiap hari bisa ada korban yang jatuh, ujarnya. Dedi menambahkan bahwa akan ada alokasi anggaran khusus untuk memperbaiki jalan yang rusak, yang selama ini menjadi penyebab utama kecelakaan maut tersebut. Dedi juga menyoroti pentingnya penataan jalan yang lebih baik untuk memastikan kendaraan berat, terutama truk tambang, tidak lagi melintasi jalur yang sama dengan kendaraan umum. Kami akan bangun jalan khusus untuk truk tambang, agar mereka tidak mengganggu lalu lintas warga. Ini langkah yang harus dilakukan agar kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa bisa diminimalisir, tegasnya. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa masalah polusi debu yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan akan segera mendapatkan perhatian lebih. Kami akan segera mengimplementasikan sistem penyiraman jalan yang lebih intensif untuk mengurangi debu yang berterbangan dan menambah tanaman hijau di sepanjang jalan untuk membantu memperbaiki kualitas udara, tambah Dedi. Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan membantu mengurangi dampak buruk kesehatan yang dirasakan oleh warga, terutama yang sudah menderita ISPA akibat polusi tambang. Dedi Mulyadi juga menyoroti pentingnya meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah sekitar Parung Panjang. Ia berencana untuk mengadakan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Banten. Karena sebagian truk tambang juga melintasi wilayah tersebut, kami akan sinkronkan jam operasional truk antara Pemprov Banten dan Pemprov Jawa Barat. Harus ada pengaturan yang jelas agar truk tidak melintas pada saat warga beraktivitas, seperti antar jemput anak sekolah atau aktivitas pasar yang ramai, ujarnya. Selain itu, Dedi juga menyampaikan komitmennya untuk mengutamakan keselamatan warga di atas segalanya. Selama ini, pemerintah seringkali terfokus pada proyek-proyek besar yang tidak langsung menyentuh kebutuhan warga. Saya berjanji, saya akan bekerja keras untuk memastikan bahwa keselamatan dan kenyamanan warga Parung Panjang adalah prioritas utama, ungkapnya. Dalam pidato penutupan, Dedi Mulyadi menekankan bahwa masalah Parung Panjang bukan hanya masalah lokal, tetapi masalah yang harus mendapat perhatian serius dari seluruh pihak. Parung Panjang harus menjadi contoh bagi kita semua. Tidak ada lagi kecelakaan yang membunuh warga, tidak ada lagi polusi yang merusak kesehatan. Ini tugas kita bersama untuk mewujudkan perubahan, tutup Dedi dengan penuh keyakinan. Dengan langkah-langkah strategis yang telah direncanakan, masyarakat Parung Panjang dan sekitarnya berharap dapat segera merasakan perubahan positif dan perbaikan yang sangat dibutuhkan. Dedi Mulyadi kini siap untuk menjalankan janjinya setelah resmi dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat.